Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bu. Siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat belajar. Semangat, Bu. Dalam kondisi sehat semua ya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Oke. Tadi sebelumnya di WA Group saya sudah men-share link untuk presensi hari ini. Kalian isi list presensi hari ini. Nanti saya cek satu persatu. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Saya meminta ketua kelas, yaitu Gibran. Hadir kan ya Gibran ya? Ya, Ada, Gibran. Bu. Oke, Gibran, coba kamu pimpin untuk pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk Gibran yang telah memimpin doa kita semua pada pembelajaran kali ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu dan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Selalu stay safe dan stay at home selama pembelajaran daring. Kalau tidak perlu tidak usah pergi keluar ya. Kalau tidak penting sekali dan jauhi kerumunan, hindari kerumunan yang mobilitasnya tinggi, kemudian jangan lupa pakai masker, ya itu tadi ya. Setelah kalian tadi saya lihat sudah mengisi list presensi, saya mau ngecek satu-satu nih ya kehadirannya. Benar nggak nih hadir di video conference? Nelly ada, Nelly? Ada Ibu. Aulia? Hadir, Bu. Noni? Hadir Ibu. Evi? Hadir, Bu. Yuli? Hadir Bu. Gibran tadi yang memimpin doa sudah. Haryono? Ada, Bu. Vidya? Hadir, Bu. Nuri? Ada, Bu Guru. Bu Guru, saya izin ke belakang sebentar ya. Oh iya, Bu jangan Guru, lama-lama ya bentar. Nuri ya. Enggak, Bu Guru. Ya. Ferdina? Ferdina? Bu, ya hadir, Ibu. Jamal? Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah. Jadi kehadiran di video conference ini sesuai dengan list yang sudah kalian isi di WA group. Ya. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, coba kita tonton dulu ya video ini ya. Sebenarnya saya ingin memutar video tentang video motivasi mengenai waktu. Di video tersebut sebenarnya saya ingin menampilkan betapa pentingnya waktu yang kita lalui dari detik ke detik, menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Jadi waktu itu sangat berharga buat kita semua karena waktu tidak akan kembali lagi. Itu intinya dari video tersebut ya, karena memang ini kayaknya video tidak bisa diputarkan, mohon maaf. Jadi saya langsung nyambung ke materi saja ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi karena memang ada kendala teknis ini, saya meminta Gibran untuk menampilkan PPT pada pembelajaran hari ini. Jadi untuk materi hari ini yaitu tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat.
Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, saya mengharapkan kalian mampu menjelaskan gejala sosial pada masyarakat Eropa saat revolusi industri dan revolusi politik terjadi dari berbagai sumber pengetahuan. Peserta didik mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana revolusi industri dan revolusi politik di Perancis bisa terjadi, serta mengaitkannya dengan perkembangan ilmu sosiologi. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengamati dan mengidentifikasi gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat dari berbagai sumber pengetahuan dan hasil pengamatan. Oke. Di sini saya akan menampilkan gambar. Kelihatan tidak gambarnya? Lihat ya. Lihat, Bu. Oke, ada gambar apa? Di situ ada dua gambar. Ada dua gambar yang saya sajikan di PowerPoint. Mungkin secara tidak langsung kalian pernah browsing di internet gambar revolusi Prancis. Itu akan muncul gambarnya kurang lebih seperti ini. Seperti gambar yang tampil di PPT kalian tuh. Ataupun browsing di Google tentang revolusi industri. Kurang lebih juga sama, salah satunya mungkin seperti itu. Karena memang saya ambil kedua gambar ini dari Google. Saya cari, saya ambil. Nah, sudah terlihat gambarnya di situ. Kalau dilihat dari gambarnya, apa sih yang ada di benak kalian mengenai dua gambar tersebut? Yang sudah pastinya di sini judulnya udah ada, Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Coba kalian amati baik-baik apa yang terjadi kondisinya pada saat itu, walaupun melalui gambar. Bisa kebayang nggak di gambar itu? Kondisi pada saat itu seperti apa? Oke, sudah diamati. Ada yang memberikan tanggapan tentang kedua gambar tersebut? Saya, Bu. Oke, Aulia. Silakan. Pada gambar 1, revolusi Prancis terlihat kekacauan dalam masyarakat. Pada gambar 2, revolusi industri di Inggris terlihat adanya pabrik-pabrik dan mesin produksi. Oke, bagus sekali ya pengamatan visual dari Aulia ini. Sangat jeli ya. Di Aulia tadi bagus banget ya pengamatannya, hasil pengamatannya. Jadi tadi menurut Aulia di nomor 1 itu di gambar 1 dia melihat ada kekacauan. Iya, bisa kita lihat di situ ya. Seperti sedang ada konflik, pertentangan ya. Seperti ada bentrokan, ada perlawanan, gambarnya tuh ya seperti itu. Kalau di gambar 2 di revolusi industri kita lihat di situ ada mesin. Mesinnya kelihatannya besar sekali ya. Kalau dilihat di situ mesin yang besar seperti itu biasanya digunakan untuk membuat atau memproduksi barang yang jumlahnya dalam jumlah yang banyak pastinya. Ya. Dari tampilan dua gambar ini, selain tadi tanggapan dari Aulia, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan seputar pengamatan mengenai dua gambar peristiwa revolusi Prancis dan industri ini. Siapa yang mau memberikan pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Nelly ya, Bu Nelly? Iya, mau bertanya. Halo, Ya, Nelly? ya. Nelly suaranya kecil apa? Speaker. Halo? Iya, Bu. Mau bertanya. Iya, Nelly. Iya. Mau Yang lain dengar nggak? Kecil, Bu. Iya, Kecil, Bu. Nelly suaranya Dengar tapi kecil. kecil. Coba Nelly di volumenya diperbesar. Udah mentok ini volumenya. Sudah mentok volume. Ya. Pertanyaan saya dari gambar 1 itu apa sih yang menyebabkan kekacauan dalam masyarakat ketika peristiwa revolusi Prancis terjadi? Terima
Ya, tadi Nelly saya sedikit dengar samar-samar ya. Nelly bertanya tentang apa yang menyebabkan kekacauan yang terjadi, apa yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam masyarakat ketika peristiwa revolusi Prancis terjadi. Nah, itu pertanyaan dari Nelly. Saya ulang ya. Tadi Nelly bertanya apa yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam masyarakat ketika peristiwa revolusi Prancis terjadi. Tadi kan kalau menurut pengamatan Aulia di revolusi Prancis ini ada kekacauan tuh. Masyarakatnya kelihatannya kayak kacau gitu, sedang ada sebuah perlawanan, pertentangan, dilihatnya seperti itu kan. Nah, Nelly memberikan pertanyaan nyambung dari pengamatan Aulia. Apa sih yang menyebabkan kekacauan di masyarakat pada saat revolusi Prancis? Siapa yang mau menanggapi pertanyaan Nelly? Yo? Karena ada konflik, Bu. Karena ada konflik. Iya. Kenapa kamu bisa lihat di situ konflik? Kelihatannya lagi ngapain sih? Kok bisa kamu bisa menyimpulkan kalau itu tuh lagi ada konflik? Itu dari gambar yang terlihat terjadi seperti keadaan anarkis gitu, Bu, perlawanan. Oh gitu. Jadi yang menyebabkan kekacauan nih Nelly menurut Yuli itu karena adanya konflik di masyarakat itu. Gitu. Konflik kelihatan tadi katanya Yuli bilang di situ kayak ada tindakan anarkis, perlawanan gitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Bagus sekali ya Yuli ya jawabannya. Terima kasih. Ya, Noni mau menambahkan. Gimana, Ya, Noni? Ibu. Tadi benar kata Yuli bahwa di situ ada perlawanan. Nah, mungkin ini perlawanannya terhadap rezim pemerintahan monarki absolut ya, Bu ya? Benar Ya. bukan, Bu? Ya, betul sekali. Jadi saya simpulkan dari rangkuman pendapat kalian ya, dari Yuli dan Noni, Aulia, dan pertanyaannya Nelly, memang kondisi pada saat peristiwa revolusi Prancis itu terjadi, di situ masyarakatnya sedang melakukan sebuah perlawanan terhadap rejim yang dianggap tidak memberikan keadilan pada masyarakatnya, yaitu ingin menggulingkan pemerintahan yang monarki absolut, di mana di sini menurut masyarakat pada saat itu kecewa dengan pemerintahannya karena dianggap tidak memberikan keadilan, begitu ya. Seperti itu, makanya masyarakatnya melakukan sebuah perlawanan seperti yang tadi dikatakan oleh Yuli, ada konflik gitu ya. Oke, sampai sini ada gambaran tentang revolusi Prancis. Sudah ada gambaran ya? Sudah ada kata kuncinya tuh tadi, konflik. Bahwa di revolusi Prancis ini ada konflik di dalamnya. Ya, jelas. Nah, dimulainya disebabkan karena adanya konflik. Betul, itu udah kata kunci yang bisa kita dapat. Kalau di revolusi industri tadi, Aulia sudah mengatakan ada mesin-mesin, Bu. Mesin-mesin ini berkaitan dengan teknologi, gitu kan? Teknologi yang dimiliki atau yang berkembang pada saat itu. Oke, selanjutnya untuk lebih detailnya kalian menggali informasi tentang kedua peristiwa ini, tentang revolusi Prancis dan revolusi industri, saya minta kalian untuk menganalisis bersama dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya buat. Ya. Yang sudah saya buat yaitu kelompoknya dua kelompok yang sudah saya bikin, beranggotakan satu kelompok 5 orang. Nanti kegiatannya sementara saya pindahkan dulu ke WA kelompoknya masing-masing ya, dan ke GCR
WA group masing-masing, ke kelompok masing-masing dan ke GCR. Di sini di diskusi kelompok ini kamu diminta untuk menganalisis dua peristiwa ini, kemudian dikaitkan dengan sejarah perkembangan ilmu sosiologi gitu. Maksudnya dua peristiwa ini sebenarnya ada sangkut pautnya nggak sih sama sejarah kelahiran ilmu sosiologi dan perkembangan ilmu sosiologi? Nah, yang bisa menjawab adalah nanti dari hasil diskusi dengan kelompok kalian masing-masing, dan kemudian nanti kita presentasikan bersama ya. Ini saya alihkan dulu kegiatan ini ke kegiatan asinkronus ya. Coba Gibran ke next ya. Nah, di sini kan sudah ada instruksinya ya. Kalian dibentuk kelompok, kemudian suruh mengamati, tadi sudah mengamati, kalian berdiskusi tentang gambar tersebut, dua peristiwa tersebut, kemudian peristiwa itu kalian kaitkan dengan sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Dari hasil diskusi kelompok kalian dituangkan ke LKPD secara individu yang sudah saya share di GCR dan dipresentasikan dengan menggunakan poster. Jadi saya nanti minta kalian untuk menuangkan hasil diskusinya melalui poster ya. Dari hasil poster tersebut kalian presentasi. Ya, Bu. Ibu. Siap. Berarti kita alihkan ke ini ya, ke kegiatan asinkronus ya. Baik, Ibu. Ya, asinkronus. Oke, Bu Guru. Oke, baik. Setelah kegiatan asinkronus tadi sudah kalian lakukan bersama dengan kawan-kawan, ini kita kembali lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Tadi ada kelompok pertama itu perwakilannya Gibran ya, Gibran yang akan mempresentasikan. Ya Gibran. Gibran? Ya, Bu. Kamu yang akan mempresentasikan hasil diskusi? Ini ya, Bu. Gibran, saya minta tolong coba kamu stop sharing dulu. Oh ya. Saya mau coba sharing hasil karya kalian yang sudah di-share ke saya, yang sudah dikirim. Ini tadi kan saya meminta kalian untuk membuat poster ya, poster tentang analisis dua peristiwa tersebut, kemudian dikaitkan dengan sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Alhamdulillah sudah bisa, ini ternyata. Gimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat. Di sini saya apresiasi sekali ya sama kecepatan para peserta didik saya untuk mengerjakan tugas yang tadi saya alihkan ke kegiatan asinkronus. Mereka kalian mengerjakan dengan cukup bagus, kreatif sekali. Ini salah satu contohnya kelompok Gibran. Ini sudah membuat poster yang tadi saya minta tentang hasil diskusinya. Silakan Gibran dipresentasikan. Ya, Bu. Kalau boleh agak digedein, Bu, tulisan oke. saya, poster yang sudah kami buat. Posternya ya. Oke. Baik teman-teman, ini mengenai revolusi Prancis. Revolusi Prancis
disebabkan terjadinya karena ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintahan. Karena pemerintahnya itu dianggap tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakatnya menentang pemerintah. Boleh digedein lagi, Bu? Oh, oke. Tadi benar. Nah, ya. Oke. Kemudian masyarakat itu kemudian melawan sehingga terjadi pergolakan. Jadi terjadinya gejolak antara masyarakat dengan pemerintah, di mana pemerintah saat itu menggunakan sistem monarki absolut, gitu. Sehingga terjadi pertentangan antar kelas karena memang rajanya bertindak sewenang-wenang. Nah, dari situ kemudian peristiwa revolusi Prancis menjadi salah satu peristiwa yang mempelopori lahirnya sosiologi dan perkembangan sosiologi karena pemikiran masyarakat berkembang ya, seperti keterbukaan yang muncul pasca revolusi Prancis. Seperti itu, Bu. Ya, ini di revolusi Prancis ya. Di revolusi Iya. industrinya? Nah, kemudian revolusi industri itu diperbesar lagi, Bu. Ya, ke bawah sedikit. Itu disebabkan oleh adanya penemuan baru di bidang teknologi. Ya, sehingga kan menyebabkan revolusi industri ya. Awalnya itu karena penemuan baru di bidang teknologi sehingga mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi karena kaitannya dengan industri. Jadi bagaimana menciptakan produk itu menjadi lebih cepat dan lebih banyak. Misalnya alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya. Kemudian terjadi urbanisasi yang besar karena masyarakat lebih memilih untuk bekerja di bidang industri daripada di bidang agraris. Nah, sedangkan hal itu terjadi karena masyarakat di Inggris awalnya mayoritasnya adalah petani. Tapi karena perkembangan teknologi tadi, karena adanya revolusi industri, maka terjadi menjadi masyarakat industri dan tumbuhnya pabrik-pabrik industri. Salah satunya adalah pabrik tekstil. Nah, hal ini mempengaruhi sosiologi karena perkembangan masyarakatnya itu mendorong lahirnya ilmu sosiologi menjadi ilmu yang memang dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi. Gitu, perkembangan teknologi yang merubah masyarakat gitu sehingga mendorong ilmu sosiologi juga menjadi berkembang untuk mempelajari kondisi perubahan masyarakat tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali ya kelompok 1 yang diwakili oleh Gibran. Ini hasil analisisnya luar biasa. Ini kalau boleh tahu dari hasil analisis ini kamu mencari informasi dari mana sumbernya? Oh, di sini ada ya? Dari Kompas. Iya, dari Kompas.com. artikel dan juga dari buku dan modul yang Ibu sampaikan. Ya, bagus. Bagus. Jadi kalau kita ingin mencari informasi atau menggali informasi tentang suatu hal dan kita share ke orang lain, kita patut memberikan narasumbernya, sumber informasinya dari mana. Tuh. Ini di kelompok 1 sudah bagus ya, hasil analisisnya yang bagus. Kemudian saya lihat juga di sini posternya sudah kreatif sekali, disertai dengan sumber. Kemudian di sini ada periode terjadinya revolusi, sudah ada faktor penyebabnya, serta peran dari revolusi tersebut terhadap perkembangan ilmu sosiologi. Secara tugas saya anggap kelompok 1 ini
sudah termasuk bagus. Ya, kasih aplaus dulu dong buat kelompok 1. Terima kasih kelompok Terima 1. kasih. Ya, dari presentasi yang disampaikan kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Enggak? Haryono mungkin? Ya, baik Bu. Saya Ya, boleh nggak? Boleh ya. boleh Haryono. Dari dua peristiwa itu antara Revolusi Prancis dan Revolusi Inggris itu ternyata melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi, di mana waktu itu masyarakat Eropa mengalami banyak perubahan. Nah, di Revolusi Prancis, masyarakat berubah terhadap sistem pemerintahan yang tadinya bersistem monarki absolut berubah menjadi sistem demokrasi. Dan di masyarakat Inggris terjadi perubahan sistem pekerjaan, di mana yang dahulunya sistem pekerjaan itu dikerjakan oleh tenaga manusia dan hewan, terus digantikan pasca revolusi industri digantikan oleh tenaga mesin. Nah, hal itu pula nanti yang diamati oleh para tokoh-tokoh sosiologi untuk melahirkan ilmu sosiologi, Bu, gitu. Iya, betul sekali ya. Ini analisis yang juga luar biasa dari Haryono. Kayaknya Haryono nih bukunya yang dibaca berat-berat ya. Jadi sampai tahu secara detail ya. Jadi itu benar yang disebut, yang dikatakan oleh Haryono. Jadi kedua revolusi ini menyebabkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat Eropa saat itu ya. Revolusi Prancis sendiri mengakibatkan tadi perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi pemerintahan yang demokrasi. Kemudian dari revolusi industri tadi menyebabkan perubahan dari sistem agraris, masyarakat yang agraris menjadi masyarakat industri, di mana perubahan-perubahan ini bisa menimbulkan dampak efek pada masyarakat sehingga dampaknya itu bisa negatif juga. Ada tadi salah satunya timbul perlawanan di saat revolusi Prancis terjadi, sehingga di sini ada efek-efek yang kurang baik sehingga memunculkan para peneliti-peneliti itu terdorong untuk meneliti lebih khusus tentang masyarakat karena efek yang diakibatkan dari perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa saat itu yang mendorong supaya ada salah satu ilmu yang lebih spesifik nih untuk mempelajari masyarakat ya. Akhirnya di situ ini saya stop sharing dulu yang ini ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke, coba Gibran ditampilkan tadi yang presentasi. Baik, Bu. Sebentar. Ya, intinya tadi yang disebutkan sama Haryono itu betul ya. Jadi karena dampak-dampak perubahan tersebut menyebabkan efek yang di dalam masyarakat itu. Coba ke paling bawah, next, Gibran. Ya, ya ini. Ya, coba di apa namanya di. Jadi intinya tadi tuh Haryono ini ya. Jadi awal perkembangan sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri dan revolusi Prancis tadi, sehingga menyebabkan terjadinya gejolak-gejolak dalam masyarakat, ada konflik-konflik baru. Dari sinilah peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi. Coba next. Nah, di sini ada penjelasan bahwa dengan adanya perubahan tadi di masyarakat Eropa karena dua peristiwa revolusi tersebut itu berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial masyarakat menurut L. Berger nih.
Peter L. Berger dan Brigitte Berger, gitu ya. Jadi karena adanya ancaman terhadap tatanan kehidupan sosial, coba next. Di sini si Leidendecker mengidentifikasi ancaman itu meliputi yaitu tadi 2 revolusi industri dan revolusi Inggris. Timbulnya kapitalisme, perubahan di bidang sosial dan politik, perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian Auguste Comte, next. Auguste Comte di sini seorang filsuf Prancis melihat perubahan-perubahan tersebut tidak saja bersifat positif tadi yang saya katakan, itu berdampak negatif juga. Jadi tadi munculnya gejolak-gejolak itu, kekacauan dalam masyarakat itu juga merupakan salah satu dampak negatif dari adanya revolusi Prancis tadi ya. Munculnya pertentangan konflik antar kelas di saat itu, ada pertentangan antara kaum proletar dengan kaum bangsawan, di mana kaum proletar ini merasa bahwa mereka diberikan ketidakadilan oleh sang raja gitu pada pemerintahan saat itu, makanya mereka melakukan sebuah perlawanan demi memperjuangkan sebuah keadilan. Dan di revolusi industri sendiri juga menyebabkan yaitu tadi pertentangan konflik juga antara kaum buruh dengan kaum pengusaha, karena kaum buruh di sini merasa tereksploitasi. Di dampak-dampak ini yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga di sini Comte melihat hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak lagi mengetahui bagaimana mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum apa saja yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat. Jadi karena pada saat itu tidak ada solusi pemecahan masalah yang terbaik, bagaimana untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi pada saat itu, makanya Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Nah, yang dia namakan dengan istilah sosiologi, dengan harapan sosiologi ini sebagai ilmu yang berdiri sendiri, yang objek kajiannya membicarakan tentang masyarakat dan bisa membantu memecahkan masalah yang terjadi pada saat itu. Begitu. Oke. Note, jangan kita sampai sini aja dulu. Kemudian di sini saya mau coba stop sharing. Itu tadi kan dari kelompok 1 ya. Ini juga ada ada hasil dari kelompok 2. Kelompok 2 masih yang tadi, yang sama analisis gambar tadi. Ini kelompoknya Nelly. Ada Nelly? Nelly? Halo? Nelly? Ada Nelly di situ? Ketiduran tuh, Bu, ketiduran. Oh, Nelly kayaknya tidur ya. Ininya apa? Ininya lagi error. Iya ya Ibu, gimana? Aduh Nelly, kemana aja kamu Nelly, tidur ya? Enggak. Ketiduran. Ininya kecil, aduh. Iya. Gimana? Oke, Nelly, ini kan tadi yang pertama hasil dari presentasinya kelompok 1, ini kan kamu kelompok 2. Iya. Kamu minta untuk mewakili kelompok kamu
memaparkan hasil diskusi yang sudah dituangkan dalam bentuk poster. Silakan. Iya. Suaranya udah jelas belum ya? Udah, Belum. Ibu. Udah. Udah Jelas, Nelly. Bu. Iya. Jelas, Nelly. Iya. Faktor perkembangan sosiologi itu dilatar belakangi adanya revolusi Prancis yang terjadi pada akhir abad ke-19. Penyebabnya itu adanya sebuah kebencian masyarakat terhadap pemerintahan monarki absolut yang dilakukan oleh Raja Louis kalau nggak salah ya, demi memperjuangkan keadilan rakyat itu melakukan perlawanan terhadap Raja Louis, mereka itu menuntut sebuah keadilan. Terus kondisi masyarakat pada saat itu terjadi kekerasan di masyarakat, dikarenakan adanya sebuah pertentangan kelas antara masyarakat dengan kaum bangsawan. Peran terhadap perkembangan ilmu sosiologi dari revolusi Prancis ini itu membawa banyak perubahan terhadap tatanan kehidupan masyarakat sehingga memiliki peran penting terhadap sejarah lahirnya sosiologi dan perkembangan ilmu sosiologi. Begitu, Ibu. Iya, Terima selanjutnya kasih. yang revolusi industri. Revolusi industri itu terjadi pada abad ke-18. Bisa dibesarin, Pak Gibran? Ya. Ke bawah. Ya. Penyebabnya itu Inggris kaya bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, Wall juga sangat menunjang industri tekstil. Yang kedua, adanya penemuan baru di bidang teknologi yang mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalkan alat-alat pemintal, mesin tenun, dan mesin uap. Yang ketiga penyebabnya itu adalah kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Di samping itu di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang menghasilkan bahan mentah tersebut. Yang keempat, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah lebih setelah dibentuknya lembaga ilmiah, maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju. Yang terakhir, faktor penyebabnya itu ada arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka untuk bekerja. Ke bawahnya, di bawah. Kondisi masyarakat pada saat revolusi industri terjadi, itu terjadi perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Peran revolusi industri terhadap perkembangan ilmu sosiologi itu membawa banyak perubahan terhadap tatanan kehidupan masyarakat, sehingga memiliki peran penting terhadap sejarah lahirnya sosiologi dan perkembangan ilmu sosiologi. Ya. Begitu, Bu. Terima kasih ya Nelly sudah Iya, mempresentasikan sama-sama. hasil diskusi kelompok 2. Sama seperti dengan kelompok 1, ini hasil dari poster yang dibuat bagus ya. Bagus, kreatif, dan kontennya pun sesuai dengan apa yang diminta oleh saya. Ya, jadi di sini secara keseluruhan untuk kelompok 2 bagus untuk tugas presentasi dan posternya. Apresiasi dulu untuk kelompok 2. Apresiasi, kita kasih apresiasi.
Semoga nanti di tugas-tugas selanjutnya selalu meningkat ya ketepatan waktu dan kreativitasnya. Saya apresiasi sekali dengan murid-murid saya yang rajin seperti kalian. Luar biasa. Oke, ini hasil pengamatan dua kelompok ini secara garis besar sama ya. Secara garis besar. Di antara kelompok 1 dan kelompok 2. Intinya kedua revolusi ini menjadi sebuah peristiwa yang penting yang berkaitan dengan sejarah kelahiran ilmu sosiologi, gitu ya. Jadi memiliki peranan yang penting ya, yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi ya, dengan adanya kedua peristiwa ini, yaitu revolusi Prancis dan revolusi industri. Oke, sampai sini dengan penjelasan kedua kelompok ini jelas kalian dengan revolusi Prancis dan revolusi industri? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas saya mau mengadakan kuis. Siapa cepat dia menjawab, dia akan mendapatkan nilai. Oke? Gimana? Siap? Ya, Bu. Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Pada abad keberapakah revolusi Prancis terjadi? Saya, Bu. Abad 19. Siapa ini? Aulia, Bu. Oh, Aulia. Wah, cepat dan cekatan sekali. Betul. Jawabannya ya. Jadi, revolusi Prancis terjadi pada akhir abad ke-19. Betul. Sama dengan kelahiran ilmu sosiologi ya. Saya kasih nilai lebih untuk Aulia. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa revolusi industri? Siapa yang bisa jawab? Perkembangan teknologi. Siapa ini? Gibran ya? Ya, Bu. Apa Gibran jawabannya? Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Ya, betul. Salah satunya dengan adanya penemuan-penemuan. Yang paling populer penemuannya siapa di saat itu? James Watt ya. Mesin uap. Mesin uap, Bu. Nah, betul. Jadi James Watt salah satunya yang menemukan mesin uap itu juga salah satu yang menjadi turut serta dalam perkembangan teknologi di masyarakat Eropa. Betul ya, Gibran? Saya kasih nilai plus. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Udah siap belum? Ya, Bu. Siap ya. Perubahan apa yang terjadi pada masyarakat saat revolusi industri terjadi? Siapa yang bisa jawab? Saya lagi boleh nggak, Bu? Ya, Bu. Yuli, kasih kesempatan yang lain ya, Gibran. Ya, Yuli, apa Yuli? Digantikannya tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi dengan tenaga mesin, Bu. Ya, terjadi mekanisme perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Ya, betul. Selain itu, ada lagi Yuli? Perubahan apa lagi? Dari masyarakat agraris ke masyarakat Industri. Ya, Yuli, saya kasih nilai plus juga. Saya kasih nilai tambahan. Pertanyaan ketiga.
Siapakah raja yang ditentang oleh masyarakat Perancis karena memimpin menggunakan monarki absolut? Raja Louis 15, Ibu. Raja Louis 15 ya. 15 apa 16? 16, Bu. 16 ya. 16. Lupa aku. Haryono, nggak apa-apa, saya kasih nilai plus. Ferdinand juga saya kasih nilai. Ya, jadi Raja Louis ke-16 yang menganut sistem monarki absolut pada saat itu ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah kondisi masyarakat saat peristiwa revolusi Prancis terjadi? Siapa yang bisa jawab? Bagaimanakah kondisi masyarakat saat peristiwa revolusi Prancis terjadi? Saya, Ibu. Oke, ya, Haryono. Ya, pada waktu itu kondisi masyarakat sudah tidak percaya terhadap pemerintahan monarki karena dianggap terlalu bermewah-mewah. Oh ya, betul ya. Jadi dianggap tidak memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Oke, baik. Cukup tadi ya dari pertanyaan saya, kuis-kuis tadi. Semoga kuis-kuis tadi bisa sebagai penguatan kalian atas pemahaman materi kita saat ini, kali ini. Oke, sebelum kita sudahi pembelajaran hari ini, coba Jamal memberikan refleksi apa sih yang kamu dapat saat pembelajaran ini? Baik, Bu Julia. Bagaimana, Bu? Ya, kamu coba merefleksikan apa saja yang kamu dapat selama pembelajaran pada materi kali ini. Baik, Bu. Yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi ya terkait dengan revolusi ya, Bu. Ya. Pada akhirnya sampai lahir sosiologi seperti itu sehingga mengajarkan kepada kita tentang peran partisipasi begitu ya. Karena kan masyarakat kalau hanya diatur oleh pemerintahan yang monarki itu pasti akan memberontak seperti itu, demokratis. Nah, jadi ini mungkin pembelajarannya adalah kita menjadi semakin demokratis seperti itu. Nah, mungkin itu Bu yang kalau yang saya tangkap seperti itu. Ya, bagus sekali ya. Sedikit yang saya tangkap. Ya, kesimpulan dan refleksi dari Jamal, ya. Diharapkan dengan kita mempelajari ini kita bisa lebih demokratis ya dalam masyarakat. Oke, ada lagi yang mau menambahkan atau memberikan pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup pembelajaran hari ini. Cukup, Ibu. Ya, sudah cukup jelas. Ya. Sudah cukup jelas. Oke. Sebelum saya sudahi pembelajaran hari ini, untuk pertemuan selanjutnya, saya akan mempelajari tentang hakikat ilmu sosiologi. Itu nanti kalian coba baca-baca sebelum kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup. Tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup pun dengan berdoa bersama. Gibran? Ya, Bu. Ya. Baik, teman-teman. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup bersama dengan doa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih untuk kalian semua. Kalian adalah murid yang hebat. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jule. Terima kasih. Sama-sama. Langsung saja ya Bu Jaya. Iya. Masukan dari kami, Bu Fajar memberikan apresiasi. Memang materi kelas 10 yang ini itu berat karena banyak sekali konsep dan sebagainya. Dan untuk menjelaskan ke siswa kelas 10 itu terkadang anak-anak itu boring. Ya, anak-anak itu boring. Karena apa? Dianggap sosiologi tidak menarik karena awalnya memang bagaimana mengenalkan anak-anak apa itu sosiologi, ya, bagaimana awal sosiologi itu menjadi ilmu pengetahuan tersendiri. Dan Bu Fajar memberikan apresiasi Bu Juleha berani mengambil tantangan, mengambil materi ini. Kemudian yang selanjutnya mengapresiasi dan sebagainya Bu Juleha sudah bagus. Nih. Terus yang terakhir begini, tadi ada tugas dengan topik yang sama. Alangkah baiknya kalau tugas itu anak-anak biar presentasi dulu, kemudian baru Bu Juleha memberikan komentar. Karena apa? Topiknya sama. Jadi Bu Juleha tadi terlalu banyak memberikan komentar di kelompok 1, gitu ya. Jadi akhirnya yang kelompok 2 kan jadinya sama. Jadi lebih baik 2 itu terus sampaikan dulu, kemudian Ibu memberikan komentar, kemudian bisa juga Ibu sebagai apresiasi, nih kelompok ini yang lebih baik deh ya tanpa mengurangi. Mungkin yang bisa ditingkatkan lain kali untuk pertemuan selanjutnya atau tugas selanjutnya kelompok ini lebih baik lagi ya. Itu enggak apa-apa tanpa menjatuhkan anak. Ini ternyata yang lebih lengkap, lebih ini kelompok ini. Enggak apa-apa untuk memotivasi. Apresiasi juga. Saya kira itu Bu Nurul karena materinya memang berat. Hebat Bu Juleha. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Fajar masukannya. Memang materi ini yang pertama kali dikeluhkan Bu Juleha dan menjadi problemnya Bu Juleha itu ya. Kita selama ini menyajikannya itu selalu dengan bentuk itu tekstual gitu ya. Jadi lebih ke teks kemudian hafalan. Kemudian saya tantang, coba Bu hadirkan konteks gitu ya melalui gambar atau video yang tersetting di apa tersebut gitu ya, dan ternyata tantangan itu diambil oleh Bu Juleha gitu ya. Ini kemudian dibuat rencana aksinya seperti ini ya. Jadi saya berharap memang problem Bu Juleha itu menjadi terurai gitu ya ketika berani mengambil tantangan ini gitu. Itu apresiasinya. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan itu ya bahwa manajemen waktu, kemudian skenario itu ya, skenario pembelajaran ya. Artinya skenario A, B dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi tantangan juga yang perlu disiapkan oleh semua peserta di sini gitu untuk menyikapi situasi dan kondisi yang kurang bersahabat ya, yang kebetulan melanda Bu Juleha hari ini begitu. Sehingga tadi waktunya cukup panjang. Gitu. Kemudian ini tadi Bu Juleha kadang suaranya muncul keras gitu, tapi kadang pelan gitu sehingga sayup-sayup gitu ya. Mungkin gara-gara ini ya Bu ya, terkendala jaringan ini ya Bu ya, problem dari bisa jadi sepertinya ya Bu ya. Aduh. Nah, kemudian saya setuju dengan Bu Fajar tadi ya, karena topik yang dibahas itu kan sama. Kenapa harus dijeda presentasi kemudian ke penguatan materi dari guru, kemudian balik lagi ke presentasi? Itu menurut saya kurang efektif gitu ya. Wasting time-nya di situ karena topiknya sama. Kecuali kalau topiknya berbeda dan itu rangkaian dari materi yang akan dijelaskan, saya pikir nggak masalah. Tapi ini kan sama. Iya. Oke. Kemudian sedikit catatan tadi ya, ini walaupun ini jangan sampai latah gitu ya. Kita menyebutnya juga Auguste Comte gitu ya. Ya, Auguscom gitu kan. Ya, oh iya Bu. Jadi ya maaf, ini nanti dibiasakan agar
siswa kita juga mengikuti cara pengucapan yang benar gitu ya. Setidaknya sebagai guru sosiologi ya benarlah cara mengucapkan nama-nama tokoh-tokohnya. Ya, itu yang bisa saya komentari untuk Bu Zulaiha ya, catatan apresiasi gitu. Nanti bisa diperbaiki lagi dan saya berharap ini bisa diimplementasikan pada saat pembelajaran nanti ya, karena ini challenge-nya Bu Zulaiha itu. Iya, Bu. Selama ini memang ada problem di situ. Baik. Baik, okay. Terima kasih Ibu Nurul atas masukannya.